Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anandaku semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pelajaran anandaku, kita sebagai seorang muslim, ya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya tidak luput kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat roja ya yang harus kita munculkan di dalam diri kita. Baik, pada kesempatan ini saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin ya teman-temannya berdoa dan sekaligus menyiapkan untuk siap menerima pelajaran pada hari ini. Kepada ketua kelasnya saya persilahkan. Said. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, kita membaca doa agar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, terima kasih. Ya alhamdulillah kita telah berdoa bersama-sama. Yang mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian diijabah. Baik anandaku semua, sebelum saya masuk kepada inti dari pelajaran kita, ya saya ingin mengecek dulu kerapiannya berpakaian. Bisa berdiri dulu semuanya anandaku. Ya. Oke, alhamdulillah semua sudah bagus, rapi caranya berpakaian. Silahkan duduk kembali. Saya mohon juga untuk bisa mengecek ya sampah-sampahnya di bawah meja. Kalau ada silahkan dipungut dan dibuang di tempat sampah ya. Oke ya, baik anandaku semua. Pada kesempatan hari ini ya insya Allah kita akan membahas sebuah subtema, yaitu tentang takziah dan ziarah kubur. Nah, tapi tentunya sebelum kita masuk ya di dalam pembahasan ini, ya anandaku harus pahami bahwa ada beberapa langkah-langkah yang dalam pembelajaran kita ini ya harus anandaku laksanakan ataukah harus anandaku lakukan. Nah, yang pertama yaitu nanti akan saya bentuk yang namanya kelompok ya, untuk kita nanti bisa menggali lebih dalam ya materi itu dengan memunculkan suatu masalah-masalah yang ada di dalamnya. Kemudian juga nantinya setiap kelompok itu akan saya persilahkan untuk nanti bisa menyajikan dan mempresentasikan ya hasil dari solusi yang telah didapatkan dari persoalan-persoalan itu. Nah, kemudian juga selanjutnya nanti ya di antara kalian ya harus ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada nantinya ketika itu telah berlangsung ya. Nah, jadi itu ya langkah-langkah yang nantinya akan kita laksanakan di dalam pembelajaran kita. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini, nah saya ingin kemudian menampilkan suatu gambar ya yang anandaku bisa perhatikan
ya, slide di atas. Nah, di mana gambar ini itu ya, di gambar yang pertama diperlihatkan ya, ada kemudian sekelompok orang yang kemudian berkumpul di suatu rumah. Nah, tetapi kita bisa melihat itu ya, kelihatannya dia banyak yang tidak bahagia, banyak yang tidak terbuka senyumnya, semuanya pada ya memperlihatkan mimik-mimik sedih. Nah, sudah kita bisa ketahui bahwa ya mereka berkumpul itu karena lagi berkabung. Itu gambar yang pertama. Nah, berarti kalau dia berkabung berarti ada di antara keluarga dekatnya atau karib kerabatnya atau barangkali ya kenalannya yang kemudian telah wafat. Nah, sedangkan gambar yang kedua, anandaku bisa perhatikan ya. Nah, ada sekelompok orang ya yang kemudian melakukan ziarah kubur ya, di mana dia mendatangi makam ya, apakah itu kemudian karib kerabatnya, apakah itu kemudian orang yang dia kenal, apakah itu kemudian ya tokoh-tokoh ataukah ulama yang kemudian dia kemudian datang untuk menziarahi kuburnya. Nah, kedua gambar ini adalah merupakan aktivitas ya yang tentunya sesuai dengan sejalan dengan materi kita, yaitu tentang takziah dan ziarah kubur. Nah, dari kedua gambar ini maka muncullah suatu pertanyaan. Ya, tentunya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang umum pada dasarnya ditanyakan oleh semua orang. Nah, apakah pertanyaan itu? Ya, pertanyaannya di sini adalah apakah kalian pernah melakukan takziah dan ziarah kubur? Nah, bagaimana? Iya, tentunya kita semuanya pernah. Ya, kenapa kita pernah? Ya, karena tentunya ya kita akan selalu mengingat dan mengenang orang-orang terdekat kita yang telah mendahului kita. Nah, ketika kita mengingat dan mengenang saudara-saudara kita atau orang-orang terdekat kita yang telah mendahului kita, pasti akan kita tergerak hati kita untuk pergi mengunjungi makamnya ya, kuburannya ya. Di samping juga ya nantinya kita akan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya ya, dan kemudian ya meringankan siksanya di dalam kubur. Bagaimana tujuan ya? Tujuan dengan indikator itu sama ya. Jadi kita masuk saja langsung kepada tujuan dari pembelajaran kita yang kita ingin capai pada kesempatan hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang pertama itu adalah bagaimana menunjukkan dalil tentang ziarah kubur. Ya, jadi nanti ada dalil yang Anda harus analisis, yang harus Anda cari ya, untuk menunjukkan kebenaran apakah memang ziarah kubur itu adalah sesuatu yang dibolehkan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana Andaku bisa menganalisis ketentuan dan tata cara takziah sesuai dengan syariat Islam. Ya, karena ada juga itu tata cara takziah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana Andaku bisa menganalisis ketentuan dari ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah Anandaku bagaimana bisa menganalisis hikmah pelaksanaan takziah dan ziarah kubur. Nah, itu untuk indikator ya pencapaian dalam aspek pengetahuan. Nah, sedangkan untuk indikator pencapaian dalam aspek keterampilannya nanti Anandaku mampu untuk ya mempraktekkan ya. Ya, di sini ada kesalahan sedikit. Ya, sebenarnya di sini ya mempraktekkan ya terkait dengan ketentuan dan tata cara bertakziah. Jadi nanti ya Anandaku cari ya orang-orang di sekelilingnya, ya di lingkungannya, ya kalau ada yang meninggal ya malamnya ya datang ke situ, ambil dokumentasi ya bahwa ya saya ya telah melakukan takziah.
Nah, jadi itu nanti ya tujuan dan indikatornya anandaku nanti mampu untuk mempraktekkan bagaimana tata cara bertaksiah, begitu pula dengan nantinya ziarah kubur. Jadi ya itulah beberapa tujuan dari pembelajaran kita. Jadi kalau untuk aspek pengetahuannya itu ada 5, ya ada 5 tujuannya, sedangkan untuk aspek keterampilannya itu hanya 2, yaitu anandaku mampu untuk mempraktekkan ya terkait dengan taksiah dan juga terkait dengan ziarah kubur. Nah, anandaku bisa melihat gambar yang pertama. Jadi ya dia kemudian pergi berziarah kubur, tetapi ketika dia pergi berziarah kubur, dia duduk di atas kuburan. Nah, anandaku nanti identifikasi di situ. Nah, kemudian sambil menutup wajahnya kayak memperlihatkan suatu kesedihan yang sangat dalam. Ya. Nah, itu gambar yang pertama. Nah, sedangkan gambar yang kedua tetap sama. Ya, yang tadinya itu jongkok di atas ya kuburannya orang. Yang kedua dia duduk di atas kuburannya orang sambil membaca Al-Qur'an. Nah, kedua gambar ini nantinya anandaku analisis apakah semuanya ini dibenarkan atau tidak. Itu nanti kita kembangkan dalam diskusi. Oke ya, baik anandaku ya dilihat kembali. Nah, itu maka muncullah suatu pertanyaan. Apakah ya dari gambar tersebut ya ziarah kubur seperti ini sudah sesuai syariat Islam? Ya, itu nanti Anda jawab melalui nanti permasalahan yang nantinya anandaku bisa munculkan dan kita diskusikan bersama, dan kemudian kita mencari solusinya sesuai dengan syariat Islam. Ya, akan saya tayangkan satu tayangan yang anandaku harus identifikasi ya tayangan ini. Ya, silakan dicermati dengan baik. Jadi Anda bisa membandingkan tadi tayangan ini dengan yang ada di gambar. Oke ya, baik anandaku semua. Jadi pada hari ini saya ingin kemudian membentuk kelompok ya, supaya nanti Anda bisa memunculkan suatu permasalahan dari tayangan tadi dan juga dari gambar yang tadi saya telah perlihatkan. Nah, saya ingin bentuk 3 kelompok saja ya. Untuk sebelah kanan saya ini kelompok 1 ya. Nah, kemudian ini yang di tengah adalah kelompok 2 ya. Jadi itu ya, kelompok 2 yang di tengah ini. Nah, kemudian yang di samping kiri saya ini adalah kelompok 3. Oke ya, baik anandaku semua, akan saya bagikan LKPD-nya masing-masing ya, lembar kerjanya untuk anandaku bisa memunculkan suatu masalah dari 2 tampilan ya. Tampilan pertama itu berupa gambar, tampilan kedua adalah berupa tayangan video. Baik, untuk kelompok 1 ini LKPD-nya, silakan Anda kemudian nanti diskusikan dengan temannya. Nah, untuk kelompok 2 ini ya. Nah, sedangkan kelompok 3, oh ini ya, sorry. Oke ya. Oke, baik anandaku sekarang ya, saya berikan waktu kurang lebih 35 menit ya anandaku untuk bisa memunculkan suatu masalah dan kemudian memberikan sebuah solusi dari masalah yang kalian dapatkan ataukah nanti masalah yang kalian angkat. Baik, silakan semuanya untuk Anda berdiskusi. Nah, karena saya lihat Anda sudah berdiskusi dan mendapatkan jawaban, maka saya nantinya persilakan kepada setiap kelompok untuk menyajikan dan mempresentasikan ya. Kalau begitu saya mulai dari kelompok 1 dulu ya. Tolong anandaku yang lain untuk menyimak ya. Apalagi nih hujan, yaitu suara tidak terlalu kedengaran ya, maka kemudian saya minta di kelompok yang lain untuk tidak bersuara dulu dan menyimak dengan baik
apa yang nanti akan dipaparkan, apa yang akan disajikan oleh kelompok 1. Oke, baik, kelompok 1 saya persilakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 atas nama Azhara Syafira. Setelah mengidentifikasikan masalah, adapun permasalahan yang kami temukan dari kelompok 1 yaitu bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita. Yaitu hukumnya boleh bagi wanita untuk berziarah kubur dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti menangis dengan meraung-raung, memukul kepala atau merobek-robek baju. Oleh karenanya, bagi wanita yang merasa dirinya tidak kuat menahan perasaan dan emosi, maka tidak dianjurkan untuk berziarah kubur. Apalagi kalau hal itu menyebabkan ikhtilaf, yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan yang akan menimbulkan fitnah. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya, sudah. Sebelum itu saya berikan dulu penguatannya. Saya berikan dulu suatu tayangan yang nantinya baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 ya, untuk membantu Anda ya, untuk kemudian mengembangkan lebih jauh lagi ya. Jadi ada 2 tayangan yang saya mau tampilkan untuk membantu Anda ya. Ya, makan dan minum di tempat orang berduka. Ya, ini banyak juga kita dapatkan di masyarakat ya. Ya, makan dan minum di tempat orang yang berduka ketika bertaziah, bolehkah? Nah, itu juga biasanya fenomena yang kita biasa dapatkan. Jadi ini hanyalah gambaran yang saya berikan untuk membantu Anda mengembangkan suatu permasalahan dari jawaban kelompok 1, dari jawaban kelompok 2, dan dari jawaban kelompok 3. Sekarang satu lagi tayangan yang Anda harus perhatikan untuk membantu Anda untuk nantinya mengidentifikasi ya dari jawaban-jawaban tadi. Ya, ini juga biasanya setiap tahun ya kita biasa lihat dan saksikan ya, dimana setiap mau menjelang Ramadan atau mau orang Lebaran, itu biasanya kita melakukan ziarah kubur. Nah, itu juga satu fakta yang banyak terjadi kita saksikan di masyarakat kita. Ya, oke ya, saya rasa cukup ini 2 tayangan yang saya berikan kepada kalian untuk membantu memberikan persoalan masalah dari jawaban kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan Anda diskusikan dulu semuanya. Saya cukup ya, sudah ya diskusinya. Jadi ya saya lihat ya kalian antusias semua ya berdiskusi. Ya, oke ya, baik. Kalau begitu siapa yang mau duluan untuk memberikan tanggapan? Ya, saya tunjuk saja ya langsung. Ya, kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 kira-kira kemana arah tanggapannya? Di kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2, silakan. Bagusnya di sini ya, supaya Anda dilihat oleh semua temannya ya. Jadi semua kelompok nanti ketika ingin menanggapi kelompok lain tampil di depan ya, supaya dilihat ya oleh teman-temannya yang lain, teman kelompoknya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 atas nama Nadila Putri Wiratama di sini kami akan memberikan tanggapan dari permasalahan yang diberikan kepada kelompok 2, yaitu bagaimana hukum tahlilan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-4, dan hari ke-100 kematian dalam Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1.
Jadi kelompok 1 memberikan pertanyaan, persoalan kepada kelompok 2, ya, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan tahlilan ketika ada keluarganya yang sudah meninggal, ya, mengambil hari ketiganya, hari ketujuhnya, kemudian hari ke-40 dan ke-100-nya. Bahkan tidak jarang kita bisa melihat dia potongkan sapi, ya, di hari 40 atau di hari 100-nya, ya, untuk kemudian mengenang kematian keluarganya. Nah, di sini yang dipersoalkan oleh kelompok 1 kepada kelompok 2, dari tadi jawabannya juga, apakah hal tersebut itu dibolehkan, ya, ataukah sesuai dengan syariat Islam? Silakan dijawab. Ya, kelompok 2, silakan naik ke atas, ya, untuk menjawab. Ya, yang siapa yang diamanahkan, silakan naik ke atas. Tadi atas pertanyaan dari kelompok 1, jadi dari hasil diskusi kami, bagaimana ketentuan adab bertaksiah sesuai syariat Islam, yaitu Buya Yahya juga menanggapi soal perdebatan mengenai hari yang dilakukan untuk tahlilan, apakah di hari ke-7, ke-3, ke-7, 40 atau 100. Tidak masalah mau hari keberapapun, hitungan hari keberapa itu hanya soal tradisi. Kalaupun mau diubah harinya ya tidak apa-apa. Jadi jika kita melihat dari acara tahlilan dalam rangka membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah di waktu tertentu, kita dapat melihat hukumnya melalui hadis berikut. Hadis riwayat Ibnu Umar yang berbunyi, Ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yati masjida Quba'in kulla sabtin masya warakiban wa kana Abdullahi radhiyallahu anhuma yaf'alu. Sekian yang dapat kami tanggapi dari pertanyaan tadi kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutannya artinya tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan berkendara. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga selalu melakukannya. Mengomentari hadis tersebut, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadis ini menunjukkan kebolehan menghususkan sebagian hari atau sebagian waktu untuk melaksanakan amal soleh dan melanggengkannya. Mayoritas ulama juga membolehkan penghususan waktu tertentu untuk beribadah atau membaca Al-Quran, dan kalimat thayyibah berlandaskan hadis tersebut. Jadi dapat disimpulkan menghususkan hari tertentu seperti seperti 7 hari berturut-turut dari kematian seseorang, hari ke-40, hari ke-100, ke-1000 malam Jumat atau malam lainnya untuk membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah hukumnya dibolehkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, jadi memang anandaku semua perlu pahami bahwa ini masih terjadi polemik, perbedaan di kalangan masyarakat, di kalangan umat Islam. Ada yang kemudian tidak membolehkan dilakukannya tahlilan pada hari kematian, ada yang kemudian itu tidak apa-apa. Ya, karena itu juga ya adalah sesuatu yang baik. Nah, saya ingin memberikan penguatan dulu, ya. Jadi apa tadi yang dijawab oleh kelompok 2 itu sudah betul, ya, karena dia kemudian mengangkat suatu dalil riwayat dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa di situ? Ibnu Umar, ya, yang salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, yang kemudian pada waktu itu ada hari-hari tertentu yang dia suka untuk melakukan amal kebaikan. Ya, jadi pada faktanya tahlilan itu kan membaca Al-Quran, ya. Sedangkan Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah.
sebagai suatu upaya kita untuk senantiasa ketika kita membaca Al-Quran berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, kita mengingat Allah. Ya, jadi selain dari kita sholat untuk mengingat Allah, membaca Al-Quran itu juga adalah rangkaian kita untuk mengingat Allah. Nah, sedangkan dalam tahlilan itulah yang kita lakukan. Nah, sehingga kemudian ada ulama yang kemudian mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang bid'ah, sesat, tetapi itu adalah sesuatu yang pada hakikatnya bisa mendatangkan pahala bagi orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, jadi artinya kapanpun itu waktunya, tanpa harus kemudian hari ketiganya, hari ketujuhnya, hari ke-40-nya, hari ke-100-nya, semua waktu kita bisa lakukan, tergantung bagaimana kesiapan kita. Ya, walaupun kemudian ada waktu-waktu yang kemudian orang telah tetapkan waktu yang baik, ya di hari ketiga kematian. Ya, karena kalau di hari ketiga kan itu biasanya si mayat itu perlahan-lahan kita sudah mulai lupakan kebaikan-kebaikannya. Maka di hari ketiga itu boleh kemudian kita adakan acara-acara kumpul-kumpul ya seperti itu untuk ya kemudian mengangkat kebaikan dari si mayit yang mati itu. Ya, apakah dengan cara kita mengundang orang untuk berceramah, mengundang ustaz untuk berceramah, ataukah kemudian sambil kita membaca Al-Quran di dalam di hari-hari itu. Nah, jadi artinya tahlilan itu bukan sesuatu yang dilarang, tetapi itu adalah suatu kebaikan karena aktivitas di dalamnya adalah senantiasa adalah bermuara kepada aktivitas kebaikan. Nah, karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang itu satu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala dari satu kebaikan itu menjadi 10 kali pahala. Ya, jadi itu dalilnya. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang bid'ah tahlilan itu, tetapi ya silahkan Anda lakukan selama ya kita anggap bahwa sesuatu itu adalah tidak bertentangan syariat landang, itu adalah sesuatu yang baik. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, baik, kelompok siapa lagi yang ingin menanggapi silahkan. Ya, silakan kelompok 3. Kepada siapa tanggapannya dialamatkan? Ya, kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan tanggapan dari permasalahan yang diberikan kepada kelompok 1, yaitu bagaimana hukum menyiram air kembang di kuburan. Ya, bagaimana hukum menyiram air kembang di kuburan. Oke, beri dulu aplaus untuk kelompok 3. Bagus sekali. Ya, baik, sebelum saya mempersilakan kelompok 1 ya menjawab pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 3, ya saya ingin kemudian memberikan dulu sedikit gambaran bahwa memang persoalan ini juga banyak terjadi ikhtilaf, banyak terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita menyiram air, membelah kelapa di kuburan, ya kan biasanya begitu toh. Kalau orang itu mati, kalau di kampung itu ya dibawa sudah dikubur di belakang kelapa di atas kuburannya, cek. Nah, kemudian setelah itu ya disiram pakai air. Kemudian setelah disiram pakai air diberikan kembang-kembang di atasnya. Nah, ada sekelompok kaum muslimin yang kemudian menganggap bahwa itu adalah ya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang sifatnya sesat, perbuatan yang sifatnya bid'ah. Ya, karena kalau yang namanya itu bid'ah berarti tempatnya neraka. Karena memang ada hadisnya, kullu bid'atut dalalah wa kullatut dalalah finnar. Ya, bahwa setiap segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka sesuatu itu adalah bid'ah, sesat. Nah, orang yang sesat yaitu kullu bid'atut dalalah, setiap yang melakukan kesesatan, ya, wa kullu dalalatum finnar, maka dia nanti tempatnya di neraka, bahaya toh. Nah, ada sekelompok di antara
saudara kita yang juga menganggap bahwa aktivitas seperti ini, menyiram air di kuburan, menaburkan kembang di kuburan, yang menancapkan menancapkan tanaman di kuburan, ya kemudian membelah kelapa di kuburan, itu semua adalah aktivitas dilarang, bid'ah, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini yang kemudian ditanyakan oleh kelompok 3 kepada kelompok 1, ya kira-kira apa pendapatmu? Nah, memang ini harus memang membutuhkan analisis yang sangat dalam, ya, dengan mengambil beberapa pendapat ulama terkait dengan hal itu. Baik, silakan kelompok 1 untuk dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, naik di atas supaya temannya dilihat ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanggapi dari kelompok 3. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nadia Ulandade. Di sini dari pertanyaan kelompok 3 mengenai hukum menyiram air kembang di kuburan. Di sini hasil diskusi kami menyatakan bahwasanya diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW menyiram kuburan putranya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Tabrani, para perawinya sahih kecuali guru Tabrani. Menyiram kuburan dengan air hukumnya sunnah karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya Nabi Ibrahim alaihissalam wafat. Selain itu, tindakan tersebut merupakan sebuah pengharapan tafaul agar kondisi mayit yang berada di dalam kuburan tetap dingin dan mendapat rahmat. Adapun terkait dengan meletakkan bunga di kuburan, yakni pada Mufti Al-Azhar menjawab dengan dalil hadis tentang Nabi SAW yang meletakkan 2 tangkai kurma di atas 2 kuburan yang sedang disiksa. Di hadis tersebut, Nabi bersabda, semoga keduanya diringankan siksanya selama kedua tangkai kurma belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama fikih juga berpendapat bahwasanya menaburkan kembang pada kuburan itu sunnah. Jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Tentu ada hikmah dan tujuan dari kesunahan ini, yaitu agar mayit di dalam kubur bisa mendapatkan manfaat dari bacaan tasbih kembang-kembang itu. Selain itu, kembang juga disukai malaikat, sehingga kuburan yang ditaburi kembang akan didatangi para malaikat. Mungkin itu yang akan saya tanggapi dari pertanyaan kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu ya. Ya, luar biasa ya jawaban, dan jawabannya itu ya memang disertai dengan argumen yang kuat karena berlandaskan pada dalil. Jadi di sini anandaku yang mungkin barangkali pemahamannya pernah mengatakan bahwa menaburkan kembang itu adalah bukan ajaran Islam, maka saat ini kita perlu perbaiki persepsi kita. Ternyata ketika digali tadi oleh kelompok 1, jawabannya itu mendapatkan bahwa menyiram kuburan itu pada hakikatnya itu adalah sesuatu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disunnahkan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah pada waktu itu ketika meninggal anaknya Ibrahim, karena ada 3 anak laki-lakinya itu Rasulullah, tetapi semuanya mati, diwafatkan oleh Allah. Pasti ada hikmahnya semua itu, sehingga anak laki-lakinya Rasulullah tidak ada yang hidup. Nah, anak pertama Rasulullah itu bernama Qasim, yang kedua bernama Abdullah, dan yang ketiga bernama Ibrahim. Ya. Nah, ketika Ibrahim ini anak Rasulullah meninggal, ya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya kemudian pergi ke kuburannya itu menyiramkan air di atas kuburan ya Ibrahim anaknya. Ya, dari dalil itu menyebutkan bahwasanya dengan disiraminya air di atas kuburan itu semoga Allah memberikan rahmat. Jadi air itu sebenarnya pembawa rahmat. Jadi ketika hujan turun itu kita tidak boleh mengeluh. Ya, betapapun derasnya hujan itu yang diturunkan oleh Allah, kita tidak boleh mengeluh. Tetapi kita hanya perlu berdoa.
Allahumma siban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah bagi kami hujan yang membawa manfaat, bukan hujan yang membawa mudarat. Ya, karena hujan tidak bisa ditolak. Itu adalah rahmat. Kita jangan kemudian berkeluh kesah dengan rahmat yang Allah turunkan. Karena kalau kita berkeluh kesah, bisa jadi rahmat Allah itu cabut. Bagaimana kalau tidak turun hujan? Nah, jadi air itu sebenarnya simbol rahmat. Jadi kalau Anda pergi ke kuburan mamanya, ya pergi ke kuburan ibunya, ya kalau ada yang di sini ibunya yang sudah meninggal, siramkan dia dengan air. Semoga Allah curahkan rahmat kepadanya di dalam kubur. Ya. Kemudian yang kedua, ya selain dari menyiramkan, maka taburkanlah kembang-kembang. Karena dari dalil itu tadi yang dibacakan oleh dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, bahwa ternyata kembang-kembang itu disukai oleh para malaikat. Siapa yang tidak tersanjung ketika kuburan itu dikunjungi oleh para malaikat? Dan kita ketahui ketika malaikat itu ya turun ke bumi, itu senantiasa mendoakan makhluk yang ada di bumi itu. Siapa yang tidak mau didoakan malaikat ya di kuburannya? Jadi itu ya anandaku, ketika Anda pergi ziarah kubur, bawa maki kembang, ya kalau bisa banyak-banyak, ya supaya banyak malaikat turun di situ di kuburannya. Ya orang tua kita kalau dia sudah meninggal, ya orang terdekat kita kalau sudah meninggal, karib kerabat kita kalau dia sudah meninggal, bawa kembang. Kalau tidak sempat bawa kembang, ada biasanya itu dijual di luar, ya beli, ya dapat apa itu juga sebagai sedekah kepada penjual kembang, ya. Nah, selain itu tadi, ternyata manfaat dari kita menaburkan kembang di kuburan itu, ternyata kembang itu bertasbih kepada Allah. Ya, ternyata ketika kembang itu bertasbih itu membawa manfaat bagi si mayit. Ya, karena senantiasa kuburannya selalu disinari dengan ya kembang-kembang itu bertasbih kepada Allah, dan pasti akan senantiasa pahalanya sampai kepada si mayit. Ya. Nah, dalilnya itu anandaku bisa Anda buka dalam surah Al-Jum'ah ayat 1. Jadi saya bacakan dalilnya terkait dengan hal itu dalam Al-Qur'an. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Maha suci Allah. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan yang ada di atas langit kecuali iblis dan setan, karena memang dia sudah dilaknat oleh Allah, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, makanya jangan berteman dengan setan. Iya. Lebih baik Anda berteman dengan makhluk Allah yang lain ketimbang Anda berteman dengan setan. Karena setan itu tidak pernah bertasbih, tidak pernah kemudian mengagungkan Allah. Ketika dia telah dikutuk oleh Allah, ya untuk menempati neraka selama-lamanya. Ya, jadi itu iblis. Oke ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, sebelum kita menutup diskusi kita, saya ingin memberikan kesempatan kepada anandaku, baik kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3, siapa saja yang ingin memberikan kesimpulan dari dari hasil diskusi kita pada hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Dari hasil diskusi dapat kami tarik benang merahnya, yaitu kami dapat menyimpulkan bahwa di dalam melakukan takziah dan ziarah kubur harus sesuai dengan syariat Islam, dengan memperhatikan adab-adab takziah dan ziarah kubur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus dulu untuk ya kelompok 1 yang memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita.
Ya, jadi saya ulang kembali ya apa yang tadi disimpulkan oleh kelompok 1, bahwasanya di dalam hal pelaksanaan taksiyah ya dan juga ziarah kubur adalah bagaimana nanti anandaku lakukan semuanya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, yang dimaksud dengan sesuai syariat Islam yaitu adalah yang pertama ya tidak melakukan hal-hal yang kemudian melanggar ya adab-adab di dalam bertaksiyah maupun berziarah kubur. Nah, kemudian yang kedua ya tentunya anandaku ya harus kemudian memahami ya bahwasanya ziarah ya taksiyah dengan ziarah kubur itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita kaum muslimin sebagai pengingat mati bagi kita bahwa nantinya kita juga akan mengalami hal yang seperti itu ya, dan juga sebagai pelajaran bagi kita untuk senantiasa menyiapkan kita punya bekal ya ketika yang namanya ajal itu sudah datang kepada kita semua. Oke, baik, beri aplaus dulu untuk semuanya. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk kepada akhir dari pembelajaran kita ya. Ya, tentunya sebelum kita akhiri pembelajaran ini ya terlebih dahulu saya ingin memberikan suatu bahan evaluasi untuk anandaku semua. Ya, silakan Anda ya buka HP-nya masing-masing. Ya, buka di LMS-nya. Itu sudah ada soal post-test yang saya telah kirim untuk anandaku kerjakan, dan saya berikan waktu ya kurang lebih ya 30 menit untuk menyelesaikan soal itu ya, sekaligus untuk nantinya saya ingin melihat di antara kalian ya benar-benar apakah kalian memahami pelajaran ini ataukah mungkin barangkali ada sedikit indikator yang kalian tidak ketahui. Ya, itu semuanya saya bisa ukur dari soal yang telah saya berikan di LMS-nya masing-masing melalui handphonenya ya. Oke, baik, silakan anandaku kerjakan dan tidak boleh kerjasama ya, karena ini adalah tugas individu ya. Silakan Anda kemudian kerja sendiri-sendiri ya, dan tidak boleh kemudian Anda saling ya bekerja sama ya antara satu dengan lain. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk menyelesaikan. Insya Allah nanti akan saya perlihatkan ya nilainya, dan mudah-mudahan nilainya itu sudah bagus ya, tidak seperti yang pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita ya. Ini sudah pertemuan ketiga, tentunya Anda sudah lebih mampu untuk menguasai pelajaran kita pada hari ini. Baik, nah kemudian sebelum kita pulang ke rumah ya, ada tugas yang ingin saya berikan kepada anandaku semua, tapi tugas ini adalah tugas per kelompok. Untuk kelompok 1 maupun kelompok 2 dan kelompok 3 tugasnya sama. Apa tugasnya? Jadi tugasnya itu Anda membuat video ya, membuat video praktek ya, di mana Anda melakukan di situ kegiatan taksiyah ya. Kemudian juga yang kedua adalah kegiatan berziarah kubur. Jadi itu tugasnya ya. Insya Allah nanti kalian kumpul ya secepatnya. Saya beri waktu ya 1 pekan ya, nantinya tugasnya ini kalian untuk kumpulkan ya. Baik anandaku semuanya, jadi itu tugas yang saya berikan untuk Anda kerjakan di luar ataukah di rumah. Sebelum saya tutup pelajaran kita pada hari ini, bahwa ini adalah merupakan indikator yang terakhir, submateri yang terakhir yang kita pelajari. Jadi tidak ada lagi submateri berikutnya, karena ini adalah akhir dari materi kita terkait dengan pengurusan jenazah ya. Karena pertemuan kita pertama itu kita telah membahas terkait dengan bagaimana memandikan dan mengkafani mayit jenazah
Ya, pertemuan kedua kita telah membahas tentang bagaimana kemudian menyalatkan dan menguburkan jenazah, dan pertemuan kita hari ini kita telah tuntaskan bagaimana kita melakukan taksiyah dan ziarah kubur. Oke, baik anandaku semua, terima kasih atas perhatiannya semua. Ya, semoga dengan pelajaran kita pada kali ini itu kita mendapatkan manfaat. Jadikanlah pelajaran kita ini ya dari mulai pertemuan pertama, kedua dan ketiga untuk anandaku bisa implementasikan, bisa aktualisasikan. Kalau ada orang di sekitarnya meninggal, jangan tinggal diam. Kita harus kemudian menyibukkan diri kita untuk mengurusi jenazah mereka, karena pada hakikatnya kita memiliki kewajiban kepada sesama saudara kita ketika ada saudara kita yang meninggal ataukah wafat. Oke, baik anandaku semua, sebelumnya itu kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Kepada ketua kelasnya untuk bisa menyiapkan kembali ya untuk kita menutup pelajaran pada kesempatan ini dengan berdoa. Baik, ketua kelasnya disiapkan. Sa'id Kiamat Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa sama-sama agar kita diberikan keselamatan hingga sampai di rumah masing-masing. Doa dimulai. Baik anandaku, sebelum kita beranjak dari tempat duduk kita semuanya, jadi pertama saya ingin meminta anandaku ketika pulang itu kemudian merapikan kembali kursi dan mejanya. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah kalian di jalan ya, semoga bisa selamat sampai tujuan, dan saya doakan ya semoga anandaku lancar di dalam perjalanannya. Amin. Baik, demikian jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.